underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Presiden Prabowo menginstruksikan bahwa subsidi langsung diberikan kepada masyarakat saja. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Luar biasa. Ya. Sejak dahulu itu masalah subsidi BBM ini selalu menjadi problem ya. Kalau BBM harganya naik ini ya, ini maka inflasi naik, daya beli rakyat itu menjadi berkurang. Tapi sepertinya pemerintahan yang lalu itu masih belum mempunyai solusi, ya, dan masih belum punya keberanian bagaimana cara mengurangi atau bahkan kalau bisa itu menghapus subsidi BBM. Tujuan dari pemerintah itu memberi subsidi untuk BBM itu adalah agar supaya rakyat itu tidak habis uangnya hanya untuk beli BBM. Ya, kan sekarang tuh rakyat atau semua orang tuh kalau hidup itu kan harus pakai BBM ya. Nggak ada yang nggak perlu BBM tuh, nggak ada ya. Kecuali nanti belakangan ini mungkin 10 tahun lagi kalau nanti keluar energi tergantikan yaitu sinar matahari ya, itu lain lagi. Ya, jadi mungkin investasinya cuma sekali ya udah, karena nggak pakai fosil ya. Dan yang ditakutkan kan BBM itu dari fosilnya kalau habis repot kan gitu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya agar subsidi ini yang ditujukan kepada rakyat yang miskin jangan dinikmati sama orang yang tidak miskin. Betul. Ya. Nah, sekarang you lihat tuh, yang makan bensin banyak itu kan mobil-mobil mewah-mewah. Ya. Semua keluarga sekarang pada punya mobil semua. Betul. Ya. Kalau kita lihat itu weekend, wah itu puncak macet. Ya. Macet 8 jam, 6 jam itu nggak bergerak. Itu toh semua orang masih pergi. Terus kalau kita lihat di jalan-jalan itu, bayangin tuh sepeda motor tuh demikian banyaknya, hampir seperti serangga tawon ya, lebah itu, wah gitu seperti apalagi kalau lampunya nyala, semua nyala, wah itu orang yang dilihat tuh ngeri ya, ini ada apa ini ya, siang-siang lampunya nyala dan demikian banyaknya ya. Nah ini maka sekarang ada teknologi yang dari digital ini mempunyai kehebatan yang bisa membagi, memilah-milahkan ya siapa yang sepatutnya dapat subsidi dan tidak. Nah, agar supaya lancar, maka subsidinya itu harus memang melalui BLT, bantuan langsung tunai. Ya sekarang tinggal dihitung aja. Kalau rakyat yang kurang mampu, sepedanya sepeda motor, terus dia perjalanan kantor bagaimana itu urusan berapa kilometer, oke, berarti dia kebutuhannya bensin tuh sehari atau sebulan tuh berapa liter. Tinggal itulah yang dikalikan harganya, tinggal disubsidikan langsung. Ya, sedang yang tidak dapat subsidi, yaitu misalnya golongan mampu atau setengah mampu, itu ya silahkan menikmati harga BBM yang tidak subsidi ya, karena subsidinya yang untuk BBM ini besarnya setengah mati ya. Nah, sayang kan uang itu hanya untuk dipakai subsidi untuk orang-orang kaya, orang-orang yang bukan miskin. Kenapa tidak untuk pembangunan saja? Nah, itu yang paling penting. Ya, jadi sebetulnya langkah ini harus dilakukan cepat-cepat ya, agar supaya pemerintah mempunyai dana yang cukup untuk melakukan pembangunan macam-macam, apalagi sekarang menuju ke 45 ya. Laun Mas kan, itu satu, kita harus bebas dari pangan tuh nggak berimport. Sekarang beras import ya, katanya beras dari Vietnam bagus. Misalnya seperti itu. India juga sering diimport berasnya, tapi kalau ada masalah mereka stop untuk keperluan dalam negeri sendiri, kita gimana? Ya jadi nggak bisa. Jadi kita perlu untuk membuka ladang besar itu diperlukan duit banyak kan. Semua harus mekanisme macam-macam. Lah itu uangnya bisa diambilkan dari sana. Ya, jadi subsidi BBM yang selama ini
diberikan pada Pertamina. Nah itu lebih bagus diberikan pada rakyatnya berupa tunai langsung ya, lewat bank juga bisa, tinggal didaftar, terus kelihatan ini, udah. Saya kira itu jalan yang terbagus. Bagaimana dengan sistem yang sekarang sudah berlangsung, yaitu kalau kita mau membeli BBM harus pakai barcode, Om Bob? Ya itu kontrolnya terlalu susah ya, karena ada berapa banyak pom bensin di seluruh Indonesia. Ya itu kontrolnya terlalu banyak itu ya, jadi dikhawatirkan juga dengan alasan-alasan tertentu ya, misalnya internetnya lagi down. Nah itu gimana ya, dan infrastruktur internet di Indonesia ini kan belum stabil juga, kecepatannya lambat. Sekarang kalau orang pakai itu nggak selesai gimana prosesnya, apa harus bensinnya nggak bisa jalan mobilnya ya, jadi bantuan tunai langsung tadi itu yang terbaik. Ya, tapi tetap harus ada pengawasan. Jangan bantuan tunai tadi itu diberikan kepada alamat atau orang yang fiktif. Nah ini yang harus. Kalau sampai ini terjadi bagaimana, Om Bob? Ya pemerintah kan kembali kemarin kan harus mengatakan basmi korupsi kan. Ya. Nah begitu ada yang berani main-main dengan subsidi ini, terbukti bahwa dia tuh menyelewengkan ini, atau menutup mata dengan kejadian ini bagi pejabatnya, maka pejabatnya itu harus nggak cuma dipecat, tapi dihukum berat, ya agar supaya jangan terjadi lagi. Selama ini korupsi di Indonesia itu begitu membudaya ya, itu begitu berjemaah, itu karena sistem hukum kita atau hukuman yang diberikan pada koruptor itu dipandang kecil. Jadi dia bilang aku korupsi nggak apa-apa deh, wong hukumannya kecil. Lah ini nggak boleh terjadi lagi. Oh jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.